Halo teman-teman, ketemu lagi di Bongkar Bro. Balik lagi sama saya Dani. Hari ini kita mau mengenang masa lalu nih. Tapi nggak gitu. Maksudnya kita mau nge-review TWS yang kayaknya udah pernah kita review nih. Halo teman-teman, ketemu lagi di Bongkar Bro. Balik lagi sama saya Dani. Hari ini kita punya sebuah TWS yang levelnya middle, tapi kualitasnya juara. Tapi yang ini versi barunya, Soundpitch True Engine 3 SE New Version 2021. Jadi kayaknya buat si Soundpitch nih, karena dia tahu si True Engine 3 SE ini laku berat, jadi mereka mikir gimana kalau kita upgrade terus kita ngeluarin versi barunya. Jadi kualitas bisa dibilang kemungkinan masih sama, tapi dengan upgrade. Jadi beneran ada bedanya nggak sih? Kita lihat aja. Oke, Soundpitch True Engine 3 SE New Version kita dapat di online store yang berwarna hijau itu di 495.000. Waktu barangnya datang nih, kita langsung sadar kok, oke, ini berbeda. Selain ya kelihatan salah satu fitur-fitur dan Qualcomm-nya di boxnya, kelihatan juga kalau boxnya itu udah berbeda. Dia lebih mirip ke Soundpitch Sonic. Tapi kalau isinya masih sama kok, masih lengkap. Yang pasti dapat kedua earbuds-nya, dapat case-nya juga. Untuk ngecharge-nya udah dapat kabel dari USB-A ke tipe C. Untuk ear tips-nya yang berbahan karet udah dapat 2 ekstra dengan ukuran yang berbeda. Tapi sama seperti yang dulu juga udah dapat yang comply nih, yang berbahan foam. Dan yang pasti manual serta garansinya. Sekarang kita ke build quality dan desainnya deh. Untuk case-nya dia udah kerasa kokoh. Dia berbahan plastik, tapi nggak ada tuh kayak tutupnya yang goyang-goyang gitu, dia nggak ada. Bisa langsung kelihatan, case-nya berwarna hitam mate. Kalau di bagian atas nih, di bagian tutupnya itu ada tulisan Soundpitch. Nah, kalau kalian ke belakang itu ada port tipe C-nya untuk ngecharge. Dan di sampingnya ada satu lampu indikator pada saat sedang ngecharge. Tapi untuk si tutup case-nya ini bisa dibilang masih lumayan gampang ketutup ya. Jadi nggak ada yang nahan gitu atau yang ngeganjel, biar dia lebih aman pada saat kita mau ngambil si earbuds-nya. Ini tetap kalau digoyang dikit, dia langsung ketutup. Nah, pada saat kalian buka, kalian bisa langsung kelihatan nih, di tengah-tengah itu ada 4 lampu indikator untuk baterainya. Kalau nggak salah itu per lampu 25%, jadi kalau 4-4-nya nyala berarti penuh 100%. Kalau untuk earbuds-nya masih sama kok sama yang versi lama. Dia berwarna hitam mate juga dengan aksen copper di bagian si touch sensornya. Dan yang pasti ada logo Soundpitch-nya, yang mirip Superman itu loh. Kalau kita ke bagian bawah, ini ada lampu indikatornya. Memang pada saat kalian sudah connect ke device mana gitu, dia akan nyala. Tapi ketika kalian play lagu, dia akan mati kok. Kalau untuk ear tipsnya, dia udah cukup tebal. Nah, buat yang suka nih sama yang versi lama, si dual drivernya itu kelihatan dengan plastik transparannya. Yang ini juga masih sama kok. Cakep. Oke, untuk berat si earbuds-nya itu 6 gram, sedangkan berat totalnya itu 52 gram. Ya masih cukup standar sih bisa dibilang. Dan kalau kita coba shake nih, nggak ada bunyi apa-apa. Jadi si earbuds itu udah terpasang dengan baik di dalam case-nya. Dan setahu saya juga nih untuk Soundpitch ini, dia magnetnya itu kuat banget. Kalau kalian balik kayak gini, dia tuh nggak akan jatuh. Pada saat kalian lepas, terus kalian pasang nih, kedengaran banget magnet ini langsung narik. Untuk earbuds-nya saya sempat baca sih bahwa diklaim dia berbeda dengan versi yang lama, bahwa dia lebih kecil dan lebih ringan. Tapi kalau buat fittingnya dia masih oke. Dalam arti kalian pakai terus kalian mau geleng-geleng, mengangguk-angguk, dia masih tahan di telinga. Dan dia udah IPX5, jadi kalau buat hujan atau kayak keringat gitu atau cipratan air, dia masih bisa nahan. Dan kalau untuk olahraga, misalkan kalian sekedar jogging gitu, dia masih bisa nahan. Dan kalau pada saat telinga kalian sudah mulai berkeringat pun, asalkan kalian masih gerakannya statis atau tidak yang ekstrim, dia masih bisa nahan di telinga. Kalau untuk sistem kontrol, jujur aja nih, Soundpitch salah satu yang saya suka banget. Di True Engine 3 SE yang versi lama itu dia udah lengkap dan mudah banget penggunaannya. Dalam arti sensitifnya tuh oke banget. Untuk yang versi baru ini, kita lihat deh.
Jadi untuk sistem kontrol untuk versi yang baru ini udah lengkap juga kok. Dan selama saya pemakaian si touch sensornya ini nggak pernah ada masalah. Selalu komennya saya minta play, dia play. Saya minta naikin volume, dia naikin volume. Nggak ada masalah. Paling dia ketika kita play atau pause dan juga next track atau previous track nih, dia ada bunyi dulu kayak ting gitu. Ya buat beberapa orang mungkin mengganggu, tapi buat saya sih masih oke-oke aja. Salah satu yang berbeda nih dari versi yang lama. Yang ini sudah menggunakan chipset Qualcomm QCC3040. Kalau untuk Bluetooth-nya masih sama di 5.0, cuman untuk Bluetooth audio codec-nya sudah berbeda. Yang ini dia selain SBC, AAC, dan aptX, dia sudah ada aptX adaptif. Kabar gembira nih buat pengguna Android. Dan untuk pairing-nya, kalian tinggal mengeluarkan si earbuds-nya dari case-nya. Nyalakan Bluetooth di device kalian, searching si True Engine 3 SE ini, lalu kalian bisa langsung pair. Oh ya, udah auto off juga pada saat kalian masukkan ke dalam case, dan udah auto on pada saat kalian keluarkan dari case-nya. Untuk single use udah pasti bisa dong, mau kanan aja ataupun kiri aja. Selain itu untuk masalah jaraknya dia standar sih 10 meter tanpa halangan. Dan saya cobain iya, ketika saya keluar dari kamar, kehalang tembok beton dia mulai hilang-hilang. Setelah saya jalan beberapa langkah, baru dia ke disconnect. Dalam koneksi nggak pernah saya nemuin masalah selama saya pakai si True Engine 3 SE versi baru ini. Untuk latency-nya gimana nih? Dia kan sudah memakai aptX adaptif dan juga ada gaming mode-nya. Oke, untuk social network misalkan YouTube atau TikTok atau Instagram, kalian nonton Reels maybe, itu masih kerasa tipis banget kok pada saat belum dinyalakan si gaming mode-nya. Tapi memang saya tesnya itu saya pakai si aptX adaptifnya. Pada saat saya nyalain si gaming mode-nya memang kerasa lebih enak, lebih nyaman. Tapi namanya gaming mode ya untuk gaming kan. Kita lihat dulu deh. Seperti yang kita lihat tadi, sebenarnya kalau game yang kayak masih main drum atau kayak PUBG, dia masih cukup oke walaupun tidak dinyalakan gaming mode-nya. Sedangkan game yang kayak pistol itu dia butuh gaming mode sih, itu pun masih agak kerasa tipis banget. Ya wajar sih ya, namanya juga belum pakai kabel. Tapi bisa dibilang udah oke untuk gaming mode-nya. Udah bisa dipakai, udah tipis delaynya dan sudah nyaman. Sekarang kita ke baterainya. Di masing-masing earbuds ada 55 mAh. Diklaim playtime-nya itu 6,5 jam. Nah saya coba ini dari jam setengah 10 tuh saya pakai, lalu saya dengar lagu kira-kira di volume 60%, 70%. Kadang-kadang saya mau coba main game, saya nyalain tuh si gaming mode-nya. Terus ada juga waktu saya cuma taruh aja dan itu volumenya kadang-kadang 60, kadang-kadang 70. Kadang-kadang saya pakai juga buat social network. Intinya sampai jam 6, bayangin dari setengah 10 sampai jam 6 baterainya masih tersisa 20%. Jadi 8 bahkan sampai 9 jam dia masih bisa sebenarnya. Walaupun memang ya gaming mode kadang nyala, kadang enggak, volume saya juga naik turun. Kadang-kadang di 60, kadang-kadang 70, ya sesekali di 40 atau 50 gitu juga. Tapi bisa dibilang untuk baterai dia udah oke banget. Dan setahu saya memang yang paling menguras baterai ya biasanya kan kalau kita menggunakan mikrofonnya juga. Tapi untuk ngecas si earbuds-nya itu dia nggak sampai 2 jam kok, dia udah penuh. Untuk di case-nya baterainya ada 500 mAh dan dia minimal bisa sampai 4 kali untuk ngecharge si kedua earbuds-nya. Kalau untuk ngecharge si case-nya sendiri dengan tipe C-nya kira-kira butuh 2,5 jam waktu saya cobainnya. Yang versi lama tuh saya ingat banget dia bilang bahwa menggunakan CVC atau Clear Voice Capture. Kalau yang ini dia nggak bilang pakai CVC sih, cuman tetap mikrofonnya itu ada 4, 2 di setiap earbuds-nya. Dan dia klaimnya sih udah ada kayak semacam noise cancellation gitu, jadi kemungkinan sih CVC ya. Intinya untuk suara sekitar kita pada saat kita sedang menggunakan mikrofonnya itu tidak akan masuk yang sampai mengganggu gitu. Jadi tetap suara kita jelas. Tapi langsung aja deh kita cobain mikrofon tesnya. Cek 1 2 3 1 2 3. Ini adalah hasil suara dari mikrofon Soundfit True Engine 3 SE versi baru.
Tapi ini masih dalam keadaan hening ya, kebetulan kita memang di studio. Sekarang kita cobain kalau kita pakai ambient sound lagi di jalan yang rame gitu deh. Cek 1 2 3 1 2 3. Ini adalah hasil suara dari mikrofon Soundfit True Engine 3 SE versi baru. Kayak gimana nih? Apakah suara saya masih terdengar dengan jelas? Apakah noise cancellation-nya bisa bekerja dengan baik atau tidak? Oke, barusan kalian sudah mendengarkan hasil dari mikrofon Soundfit True Engine 3 SE versi baru ini. Walaupun memang ini saya masih hanya recording voice ke HP saya ya, bisa dibilang kalau untuk nelpon ada kemungkinan sih masih lebih bagus. Nah, dari hasil tesnya sih bisa dibilang masih standar ya. Dalam arti bukan yang bagus-bagus amat, tapi nggak jelek juga kok. Suara kita ngomong gitu udah jelas ditangkap oleh mikrofonnya. Jelas terdengar. Nah, pada saat menggunakan ambient sound gitu di jalanan yang bising, suara jalanan itu masih cukup masuk. Jadi dalam arti kadang-kadang kita ngomong kayak ada mobil lewat, itu bisa aja suara mobilnya masih cukup mengganggu. Jadi setelah mobil lewat saya ngomong lagi, baru kedengaran lebih jelas lagi. Ya, untuk mikrofon saya bisa bilang standar aja sih. Tahun lalu, Soundfit True Engine 3 SE itu kita menangkan sebagai the best TWS dari yang semua pernah kita review dan kita coba di Bongkar Bro ini. Yang bisa dibilang budget ya di bawah 500.000. Kenapa? Karena kualitas suaranya. Nah, gimana nih untuk yang versi terbarunya? Masih dengan dual dynamic driver with crossover-nya. Dia tuh kombinasi antara titanium plated speaker dan composite diaphragm speaker. Dan hasilnya mantap coy. Untuk low-nya nih, dia enak banget. Bassnya itu masih masuk dengan halus. Bisa dibilang sih nggak yang pecah gitu, nggak yang mengganggu. Dia masih bulat, dia masih punchy. Powernya, dentumannya itu masih kerasa dengan enak. Untuk sub bassnya juga bisa dibilang rumblingnya masih kerasa. Bisa saya bilang untuk para bass head kemungkinan besar bakal suka sih. Untuk mid-nya, dia masih terdengar dengan jelas. Mau itu suara vokal, laki-laki atau perempuan, mau suara instrumen juga masih bisa terdengar dengan baik, terutama di bagian detailnya. Untuk high-nya, dia ngecering, detailnya juga masih dapet, jelas terdengar, dan yang pasti nggak nusuk. Bahkan sampai di volume 75% aja saya masih bisa nyantai-nyantai aja mendengarkan lagu-lagu rock. Dengan dual drivernya, pemisahan di low, mid, dan high-nya itu enak banget. Nggak ada yang campur aduk, nggak ada yang saling tumpang tindih. Semua seperti bisa dibilang tertata dengan baik dan masuk telinga tuh jadi enak. Dan yang pasti juga soundstage-nya nggak kerasa sempit, cukup luas. Intinya buat kalian yang suka dengan bass yang powerful tapi dia nggak pecah. Untuk sub bass juga rumbling masih dapat. Untuk mid dan high masih clear terdengar dengan detailnya. Soundfit True Engine 3 SE ini udah oke. Dan yang pasti juga untuk berbagai genre masih masuk. Kalau ditanya bedanya apa dengan versi yang lama? Kalau menurut saya sih hampir nggak ada ya. Saya cuman ngerasa kayak agak lebih bagus aja di bagian clearnya, terutama di mid dan high-nya. Ya saya nggak tahu apakah itu pengaruh karena udah menggunakan kodek aptX adaptif sedangkan yang dulu belum, atau memang dia ada dengan tuning yang baru sehingga clearnya ini lebih kerasa enak. Kesimpulannya, kok suara yang aneh sih? Kesimpulannya, Soundfit True Engine 3 SE yang versi baru nih. Jelas kalau kalian mengutamakan kualitas suara, saya bisa rekomen si Soundfit True Engine 3 SE versi baru ini. Ditambah nih bedanya sama versi yang lama, untuk main game juga udah cakep. Walaupun nih, kalau buat saya pribadi, saya lebih suka memang untuk karakter suara yang balance dibandingkan bassnya yang terlalu tweaknya tuh terlalu dinaikin gitu. Saya masih kerasa kadang-kadang buat si Soundfit True Engine 3 SE ini, seumpama lagi dengerin lagu EDM tuh kadang-kadang masih kayak, nih bassnya kayak agak over dikit deh. Ya dikit doang sih. Jadi kalau memang bisa untuk memilih yang kualitas kayak gini tapi dapat yang balance sih, saya akan lebih milih itu. Cuma masalahnya dengan harga segini, dengan kualitas kayak gini,
masih ya belum banyak sih. Jadi perhatikan aja, kalau menurut saya nih si Sound Petro-nya 3S ini bassnya tetap sedikit sudah over. Jadi kalau buat yang suka balance, ada kemungkinan awal-awal masih agak kayak, nih kok kayak gini sih bassnya. Jadi harus beradaptasi lagi. Tapi gini nih, si True Engine 3 yang versi lama nih yang dibongkar bro, yang menang tahun lalu itu loh. Itu kan akhirnya diambil sama Bro Alit. Jadi bisa dibilang dia udah sering banget tuh pakai si True Engine 3 SE-nya. Kita tanya aja deh, kalau menurut dia yang versi baru ini kayak gimana? Ya gitu deh. Sini Pak, ngomong di depan. Belum mandi pak. Udah nggak apa-apa, cakep kok cakep. Berapa aja bilang cakep ya, bilang cakep. Setuju ya bilang cakep, oke. Kesimpulannya. Saya tanya pendapat Pak. Oh iya, sorry. Video saya nanti saya nutup. Iya. Ya maaf. Jadi gini, kemarin tuh 3SE yang lama itu gue yang pakai. Ya, gue pakai. Jadi tiap hari itu jadi daily drivernya gue lah. Gue suka banget ya, maksudnya karakter suaranya. Gue bass head, kemudian 3SE juga memberikan bass yang sesuai dengan ekspektasi gue. Meskipun dia nggak yang setebal itu bassnya, cuman menurut gue lumayan lah, maksudnya udah cukup buat gue untuk bass segitu tuh gitu, nggak yang balance banget. Ya kalau misalnya gue ditanya nih, gue bakalan upgrade atau enggak ke 3SE yang new batch ini. Kalau gue sih berhubung gue main gamenya kadang-kadang gitu, gue bukan gamer sejati kayak Busem dan si Dani Mahmud. Nggak yang segitunya juga, karena ya fiturnya juga nggak jauh beda. Ya meskipun kayak chipset, kemudian kodeknya ya udah beda ya. Dia udah aptX adaptif, tapi ya di handphone gue juga nggak support aptX adaptif ya. Jadi buat apa gitu. Jadi mungkin gini deh, buat teman-teman yang memang gamers, pengen punya game mode, kemudian handphonenya sudah mendukung aptX adaptif, kalau misalnya mau upgrade sih upgrade kalau kata gue, karena latensinya jauh lebih tipis, itu asli. Terus suara juga lebih kering ya, untuk midnya itu lebih kering, lebih clear, dengan bass yang masih sama. Wah kalau gue ngebayanginnya enak banget pasti gitu, lebih enak dari si 3SE yang sebelumnya. Cuma kalau misalnya ya handphonenya masih kayak gue sama-sama, ya selama 3SE yang dulu punya kalian belum rusak, pakai aja dulu. Ntar kalau udah rusak baru ganti yang new batch. Kalau kata gue sih gampangnya seperti itu. Oke, segitu aja videonya. Iya, udah gue balik dulu ya. Oke, terima kasih banyak Bro Alit. Dan sekian dulu video kali ini nih teman-teman. Buat kalian yang suka nih dengan review-review TWS atau Bluetooth speaker atau headset gaming, bisa subscribe ke channel Bongkar Bro. Mohon maaf kalau saya ada salah-salah kata atau ada kekurangan. Terima kasih banyak sudah menonton. Bye.